sebelumnya, di sini saya akan membuat sebuah komponen yang bernama LM555. Nah, rangkaian komponen ini adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk timer atau timing yang baik. Untuk yang pertama-tama, kita buka software Eagle. Nah, berikut ada tampilan awal dari software Eagle. Cara membuatnya yaitu file, lalu new, setelah itu ke library. Berikut adalah tampilan awal dari library. Setelah itu, kita membuat LM555 yang pertama menggunakan simbol. Yaitu kita klik simbol, kita masukkan LM555, enter. Setelah itu kita yes. Kita buat menggunakan pin dan diberi jarak masing-masing 3 kotak. Di sebelah kanan juga sama 3 kotak. Kita sejajarkan ya. Setelah itu kita hubungkan menggunakan line. Nah, setelah dihubungkan menggunakan line, kita beri nama. Untuk PS1 klik kanan, klik kiri, setelah itu klik kanan, lalu name. Kita beri nama ground. Untuk yang kedua, kita beri nama trigger. Untuk yang ketiga, kita beri nama output. Yang keempat, kita beri nama res. Yang kelima, kita beri nama VCC. Untuk yang keenam, kita beri nama discharge. Maaf. Untuk yang ketujuh, kita beri nama threshold. Yang ke-8 kita beri nama convoltage. Nah, setelah itu kita save, yaitu dengan ini. Kita kasih di library Eagle dan kita beri nama LM555. Enter. Nah, sudah terbuat. Setelah itu kita buat footprintnya, yaitu sama dengan nama LM555. Enter. Setelah itu yes. Lalu kita gunakan pad dengan nama round. Kita sama kasih spasi 3. Nah, setelah itu kita gunakan line. Kita hubungkan setiap pad menggunakan line juga sama. Setelah semuanya terhubung menggunakan line, kita save, yaitu setelah kita save, kita gabungkan dengan menggunakan device. Kita beri nama LM555, lalu kita OK, kita yes. Nah, untuk mencari simbol yang kita buat di awal, kita menggunakan add part. Berikut adalah simbol yang kita buat di awal, yaitu kita OK, kita tempelkan di sini saja, kita escape. Nah, berikut adalah simbol yang kita buat di awal. Setelah itu kita tambahkan footprint yang tadi dengan new, lalu local packet. Nah, ini adalah tampilan footprint yang kita buat di awal tadi. Kita pencet OK, kita cek apakah sudah masuk. Oh, footprint sudah masuk. Dan kita coba konekkan. Kita konekkan berdasarkan nomor yang kita buat tadi ya, kayak nomor 1 PS1 ground, PS kedua yaitu trigger, PS ketiga yaitu out,
keempat yaitu res, kelima VCC, keenam discharge, yang ketujuh kita threshold, yang kedelapan count voltage. Setelah itu kita oke. Jangan lupa kita save. Setelah itu kita pergi ke skematik. Yang pertama-tama, sebelum kita ke skematik, kita ke library. Kita pergi ke library, lalu ada LM555, kita aktifkan. Setelah itu kita pergi ke file, lalu new dan skematik. Kita cari di add part, kita ketikkan LM555, lalu enter. Nah, berikut komponen kita buat sudah masuk ke dalam add part. Kita coba pakai, dan ya, ini adalah komponen LM555 yang kita buat tadi. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat micro USB menggunakan Eagle. Untuk yang pertama-tama kita klik aplikasi Eagle-nya. Setelah itu, ini ada tampilan awal dari menu Eagle, halaman Eagle, dan kita pilih file, setelah itu new, lalu kita library. Nah, berikut adalah tampilan awal dari library Eagle. Untuk pertama-tama sebelum membuat micro USB, kita membuat simbol dulu, yaitu dengan klik simbol, dan kita beri nama micro USB. Kita yes. Nah, berikut adalah tampilan awal dari simbol untuk Eagle. Yang pertama-tama kita klik pin, kita buat dengan rentang spasi 2. Setelah itu kita hubungkan menggunakan line. Setelah itu kita buat lagi di dalamnya menggunakan line juga. Kita majukan versi di belakang. Nah, setelah sudah, kita beri nama, yaitu yang pertama-tama kita beri nama menggunakan klik kanan name VCC. Setelah itu kita beri nama D-, yang kedua D+, untuk yang ketiga kita beri nama ID, untuk yang kelima kita beri nama ground. Nah, setelah semuanya kita beri nama, kita save. Itu dengan Ctrl S, kita beri nama di sini micro USB. Enter. Nah, berikut adalah tampilan micro USB yang kita buat tadi. Setelah itu kita buat footprintnya sama dengan menggunakan nama micro USB. Yes. Nah, kita buat di sini menggunakan pad, lalu kita pilih ground dengan jarak yang sama, yaitu 22 dengan jumlah 5. Kita hubungkan menggunakan line. Kita mundurkan.
Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan line juga. Setelah semuanya terhubung menggunakan line, kita save. Lalu kita pergi ke device. Kita beri nama device micro USB. Yes. Setelah itu kita tambahkan file micro USB kita buat di awal tadi, yang kita buat di simbol, yaitu dengan add part. Nah, ini ada tampilan awalnya tadi. Kita oke. Kita tempelkan di sini. Lalu skip. Dan kita tambahkan file yang ada di footprint tadi menggunakan new, lalu local packet. Nah, ini adalah tampilan tadi yang kita buat. Kita pencet OK. Setelah itu kita konekkan satu persatu, yaitu dengan yang pertama PS1 yaitu ground, yang pertama yaitu VCC, maaf. Yang kedua adalah D minus, kedua D plus, lalu ID, dan juga ground. Kita OK. Setelah itu kita save. Nah, kita coba pergi ke skematik, yaitu dengan file new lalu skematik. Maaf, sebelum masuk ke skematik, kita pergi ke library, kita beri library dan kita aktifkan micro USB. Setelah itu kita pergi ke file lalu skematik, kita cari di add part. Nah, di sini kita ketikkan micro USB. Nah, ini adalah micro USB yang kita buat tadi di awal. Selanjutnya kita pencet OK. Nah, lalu micro USB bisa kita gunakan. Untuk komponen yang ketiga, yang selanjutnya dilakukan oleh saya, Dehani Nur Kamala Hidayat, dengan NIM 6705200018. Yang pertama kita ke simbol, kita ketikkan namanya. Mana? Inilah tampilan awal lembar kerja pada simbol. Yang pertama ke pin, buat 8 pin. Kita di blok, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Tambahkan 1 pin. Selanjutnya menggunakan penyambungan menggunakan line. Untuk selanjutnya penamaan.
Klik pada pin komponen pin, name, new name, ketikkan namanya, mohon maaf ada yang kurang satu. Sudah ada yang pakai nama itu, kita tambahkan nomor.
Selanjutnya kerjal, circle, kita move. Selanjutnya save di eagle dan di libreris. Selanjutnya kita ke footprint, ketika nama untuk footprintnya. Oke. Inilah tampilan lembar kerja pada footprint. Pakai pad. Selanjutnya saya memakai yang round. Selanjutnya buatkan 8. Sesuai dengan simbol yang telah dibuat. Selanjutnya bisa di Ctrl C, Ctrl V. Mohon maaf. Selanjutnya untuk penyambungannya menggunakan line. Sambungkan. Selanjutnya, sambungkan. Selanjutnya, ini dapat di Ctrl S atau di save. Untuk selanjutnya kita ke device, ketikkan kembali namanya. Oke. Inilah tampilan lembar kerja pada device. Oke, add part yang telah tadi kita buat. Tak di sini. Selanjutnya klik new. Lalu add local page key. Inilah footprint yang telah tadi dibuat. Oke. Tarik supaya kelihatan. Kita konekkan semuanya. Diklik semua, di connect.
Oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya Ctrl S atau diklik save ini. Selanjutnya ke schematic. Klik. Nah, untuk libraries ini klik yang segitiga ini. Udah ada filenya, file foldernya. Kita klik yang tombol hijau ini untuk mengaktifkannya. File. Schematic. Kita tes. Add path, library add path. Ketikkan yang telah tadi dibuat. Nah, inilah yang telah tadi dibuat. Selanjutnya klik OK. Dan letakkan di sini. Inilah komponen dengan kode ESP8266X. Nah, untuk menambahkan pustaka, sebelumnya kita lihat libraries, komponen yang kita buat sudah bercentang hijau, bahwa tandanya sudah aktif. Nah, untuk selanjutnya, klik File, ke New, kita langsung schematic. Selanjutnya, ke Add Part, Library, Add Part, Open Library Manager, ke In Use untuk menambahkannya, ke Browse, yang ini yang pertama, LM55, Open. Oke. Kita cek, LM55 telah masuk. Oke, ini telah masuk, klik OK, letakkan. Selanjutnya ke Add Part lagi, ke Open Manager, ke In Use. Yang kedua, ke Browse, micro USB, ke Open. Oke. Kita cari micro USB. Oke. Kita letakkan. Selanjutnya ke Add Part, Open Library, ke In Use. Selanjutnya ke Browse, PSP, Open. Ya, kita cari di sini PSP 86X. Nah, ada ya. Oke. Nah, inilah ketiga komponen yang kelompok kami buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.